Pada tanggal 22 Februari, Meksiko menahan napas. Truk-truk terbakar. Pria bersenjata memblokir jalan raya. Bank dan pasukan keamanan diserang. Warga dan wisatawan membarikade diri di dalam ruangan. Itu adalah respons kartel Jalisco Generasi Baru, salah satu sindikat kriminal paling kuat di dunia, atas kematian pemimpinnya, Nemesio Ceguera Cervantes, yang dikenal sebagai El Mencho. Dia bukanlah gangster biasa, meskipun kesehatannya yang menurun telah membuatnya mundur dari operasi sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah memantapkan dirinya sebagai panglima perang kriminal paling kuat dan paling brutal di Meksiko. Di bawah kepemimpinannya, kartel Jalisco, terutama setelah perpecahan saingannya, kartel Sinaloa, tumbuh menjadi salah satu kerajaan kriminal terbesar di dunia. Kejahatan terorganisir di Meksiko beroperasi dengan logika bengkoknya sendiri. Hal ini didorong oleh kekuatan struktural yang mendalam, bukan peristiwa individual atau takdir yang tak terduga. Jadi, kematian El Mencho bukanlah akhir dari cerita ini. Ketenangan yang mencekam telah menyelimuti negara itu, tetapi di balik layar, masa depan sedang dibentuk saat ini. Bayang-bayang kerajaan El Mencho masih menghantui Meksiko. Namun, bagi negara Meksiko, operasi ini menandai titik balik yang sesungguhnya. Setelah periode panjang tanpa tindakan atau kelemahan yang nyata, Meksiko menunjukkan kemampuan politik untuk menghadapi kartel, bahkan ketika konfrontasi itu membawa risiko dan biaya yang nyata. Sekali lagi, pertarungan dimulai. Kartel de Jalisco Nueva Generación yang disingkat CJNG atau Kartel Jalisco Generasi Baru bermula sebagai faksi pecahan dari jaringan yang sebelumnya terkait dengan kartel Sinaloa. Seiring waktu, kartel ini menyerap kelompok-kelompok kriminal kecil di seluruh Meksiko bagian barat bersama dengan unit-unit paramiliter yang awalnya dibentuk untuk melawan geng yang dikenal sebagai Ksatria Templar. Pada praktiknya, ini jauh lebih dari sekadar penataan ulang lanskap kriminal. Berbagai faksi bergabung dan hanya dalam beberapa tahun berubah dari kelompok lokal kelas 2 menjadi salah satu kerajaan kriminal terbesar di dunia. Saat ini, CJNG beroperasi di sebagian besar wilayah Meksiko, tetapi jangkauannya meluas jauh melampaui perbatasan negara tersebut. Organisasi ini mempertahankan jaringan operasional di Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, Asia, dan bahkan Afrika. Menurut penilaian kontra narkotika Amerika Serikat, kartel ini sekarang hadir di lebih dari 40 negara. Model operasinya bersifat hibrida, sebagian korporasi, sebagian pasukan paramiliter. Mirip dengan konglomerat industri Jepang yang dikenal sebagai Keiretsu, CJNG menjalankan portofolio yang sangat beragam. Perdagangan narkoba, terutama fentanyl, penambangan ilegal logam industri dan logam mulia, pemerasan, kejahatan siber, penyelundupan bahan bakar, perdagangan manusia, pengendalian produksi pertanian, dan pencucian uang. Namun, kunci keberhasilan mereka adalah strategi ekspansi melalui penyerapan, menelan kelompok-kelompok yang lebih kecil secara utuh. Kartel tersebut memiliki persenjataan yang sangat besar, senapan serbu, peluncur RPG, ranjau darat, drone bersenjata, senjata anti pesawat, dan alat peledak improvisasi. Ini bukan teori. Pada Mei 2015, para pejuang CJNG menggunakan peluncur RPG-27 buatan Rusia untuk menembak jatuh helikopter militer Cougar EC-715, menewaskan 9 tentara pasukan khusus Meksiko.
Di tangan para pembunuh bayaran yang dilatih oleh para desertir militer dan tentara bayaran asing, beberapa di antaranya berpengalaman dari Kolombia dan Ukraina, senjata-senjata itu telah digunakan terhadap angkatan bersenjata Meksiko, polisi, rival, dan bahkan warga sipil. CJNG bertanggung jawab atas saksi kekerasan spektakuler di siang bolong dan eksekusi publik yang mendapat sorotan publik. Pada Juni 2020, kartel tersebut berupaya membunuh kepala keamanan kota Meksiko, Omar Garcia Harfuch. Penyergapan tersebut menewaskan 2 pengawalnya dan seorang warga sipil. Organisasi ini juga terkenal karena eksekusi yang difilmkan dan diunggah ke media sosial dengan mayat para korban digantung di jembatan dan diberi tanda dengan huruf CJNG. Kemudian pada Oktober 2025, 3 drone CJNG meledakkan bahan peledak di luar kantor Jaksa Penuntut Umum Negara bagian di Tijuana, hanya beberapa langkah dari perbatasan California. Perangkat tersebut berisi paku dan pecahan logam. Meskipun kartel ini beroperasi sebagai mesin penghasil uang yang tangguh, ia lebih berfungsi sebagai organisasi bersenjata daripada mafia tradisional. Metode-metodenya, penguasaan wilayah yang ditegakkan melalui kekerasan, intimidasi terhadap warga sipil, serangan langsung terhadap negara, lebih mirip dengan FARC, Hizbullah, atau grup Wagner dari Cosa Nostra Italia, Triad Hong Kong, atau Yakuza Jepang. Ekspansi yang tak terkendali ini tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan diam-diam dari mereka yang berkuasa. Kejahatan terorganisir dalam skala besar ini selalu membutuhkan sekutu di puncak, dan kasus ini tidak terkecuali. Contoh terbaru datang dari jantung wilayah penghasilan tequila Meksiko. Pada Februari 2026, hanya 3 minggu sebelum kematian El Mencho, pihak berwenang Meksiko menangkap wali kota tequila, Diego Rivera Navarra, bersama 3 pejabat lainnya. Tuduhannya memeras uang perlindungan dari produsen tequila dan bir, termasuk Jose Cuervo, salah satu penyulingan terbesar di dunia, bekerja sama dengan CJNG. Pada salah satu acara resmi kota, gambar El Mencho bahkan ditampilkan di layar. Dan ini bukanlah kasus terisolasi. Baru-baru ini terungkap bahwa mantan kepala keamanan publik di negara bagian Tabasco yang pernah bertugas di bawah mantan Menteri Dalam Negeri sebenarnya menjalankan sel CJNG lokal. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya menjangkau pemerintahan kota tetapi juga pusat kekuasaan federal itu sendiri. Masa depan kartel Jalisco generasi baru kini sangat tidak pasti. Kejahatan terorganisir adalah lingkungan di mana pengkhianatan dan perebutan kekuasaan internal adalah hal yang biasa. Kematian El Mencho telah menimbulkan kekosongan kekuasaan yang jelas di puncak organisasi tersebut. Berdasarkan preseden sejarah dari Meksiko dan tempat lain, 4 skenario berikut ini masuk akal. Suksesi yang lancar dan tanpa perlawanan oleh pewaris yang ditunjuk, perebutan kekuasaan secara kekerasan oleh saingan, perang suksesi berdarah yang memecah kartel menjadi faksi-faksi yang bertikai, atau kehancuran bertahap dari dalam. Untuk saat ini, masih belum jelas mana dari skenario-skenario ini yang paling mungkin terjadi. Penerus alami El Mencho, putranya Ruben Oseguera Gonzalez yang dikenal sebagai El Menchito, telah menjalani hukuman seumur hidup di Amerika Serikat selama beberapa tahun yang semakin memperumit masalah suksesi. Oleh karena itu, beberapa analis menunjukkan hasil yang lebih mungkin. Pengambil alihan oleh komandan kartel regional atau anggota lingkaran dalam keluarga Oseguera. Namun, satu hal yang pasti, memenggal kepala organisasi kriminal besar tidak berarti Hydra tersebut telah lenyap. Menyingkirkan seorang CEO tidak menghancurkan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam jangka pendek, strategi pemenggalan kepala berhasil. Strategi ini menggoyahkan jaringan dan mengirimkan sinyal bahwa batasan-batasan tertentu tidak boleh dilanggar.
Tetapi dampak dari fragmentasi kartel Sinaloa dan penangkapan El Chapo menceritakan kisah peringatan. Masalahnya tidak hilang, justru menghasilkan CJNG. Menghilangkan para pemimpin saja jarang menyelesaikan masalah sistemik. Sementara itu, seperti yang dilaporkan oleh Pusat Studi tentang Impunitas dan Keadilan di Universidad de las Americas, hingga 99% kejahatan di Meksiko tidak berujung pada hukuman. Tanpa reformasi sistem peradilan, setiap kemenangan taktis bersifat sementara. Itulah mengapa negara Meksiko harus memanfaatkan momen penting ini untuk menyerang infrastruktur keuangan tersembunyi kartel tersebut, memperketat kontrol bea cukai, dan membongkar seluruh jaringan pendukung orang-orang dan lembaga-lembaga yang memungkinkan kartel tersebut beroperasi selama bertahun-tahun. Dalam jangka panjang, upaya-upaya tersebut dapat melemahkan dan bahkan mungkin menyebabkan runtuhnya organisasi khusus ini. Namun, para ahli keamanan tahu betul bahwa penghapusan total kejahatan terorganisir tidaklah mungkin. Mengapa ekosistem ini terus beregenerasi? Alasannya bersifat struktural. Pertama, uang. Pasar fentanyl saja menghasilkan miliaran dolar per tahun untuk CJNG, dan permintaan di utara perbatasan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kedua, geografi. Meksiko adalah negara yang luas dan bergunung-gunung, dipenuhi ribuan lembah dan garis pantai terpencil di mana negara tidak pernah sepenuhnya mengendalikan wilayah tersebut. Ketiga, budaya. Secara spesifik, budaya narkoba. Perhatikan narkokorridos, balada populer yang menceritakan kisah para penyelundup, pembunuh bayaran, dan bos kartel yang banyak di antaranya secara terbuka mengagungkan eksploitasi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa lagu ini telah menduduki puncak tangga lagu utama, dan konser-konser tertentu telah memicu skandal politik ketika para artis secara terbuka memuji para pemimpin kartel. Gaya hidup narkoba dikemas sebagai sesuatu yang diidamkan dalam musik, televisi, mode, media sosial, bahkan ritual yang hampir bersifat keagamaan. Pemujaan tokoh-tokoh seperti Santa Muerte, personifikasi kematian yang dipuja oleh beberapa penjahat, sering diartikan sebagai perlindungan simbolis bagi mereka yang beroperasi di dunia kekerasan. Bagi banyak anak muda, berkarir di CJNG menjadi jalan yang wajar, seperti halnya lulusan Harvard yang mendapatkan pekerjaan di Goldman Sachs. Para peneliti di Colegio de Mexico mendokumentasikan lebih dari 100 akun TikTok aktif yang dikelola kartel, lebih dari setengahnya milik CJNG. Iklan lowongan kerja yang diberi tagar seperti Cuatro Letras atau Mencho menawarkan kaum muda hingga $700 per bulan untuk pekerjaan perlindungan. Setelah penemuan sebuah peternakan di negara bagian Jalisco pada Maret 2025, tempat ditemukannya sisa-sisa ratusan rekrutan CJNG, TikTok atas permintaan pemerintah menghapus 39 akun yang digunakan untuk perekrutan. Tetapi algoritma bergerak lebih cepat daripada moderator. Bagi seorang anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan prospek, tawarannya sederhana: kekerasan, uang, dan rasa memiliki. Namun demikian, memecah organisasi-organisasi terbesar dapat secara signifikan menggeser keseimbangan kekuasaan yang menguntungkan negara Meksiko. Ketika kartel-kartel besar terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, masalahnya menjadi lebih mudah dikelola. Dalam kondisi tersebut, negara dapat menerapkan tekanan secara lebih efektif melalui kekerasan, dengan membatasi pengaruh kartel melalui percakapan rahasia atau melalui kesepakatan diam-diam mengenai lingkup kendali. Dengan kata lain, tujuannya bukanlah selalu penghancuran total kejahatan terorganisir yang dalam praktiknya mungkin tidak dapat dicapai, tetapi menjaganya dalam keadaan lemah secara permanen di bawah kendali negara. Secara teori, tentu saja, solusi terbaik tetaplah memperkuat supremasi hukum,
membangun kepolisian yang lebih efektif, dan berinvestasi dalam program-program sosial yang mencegah kejahatan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dalam memerangi ancaman seperti ini, pemerintah seringkali harus memilih jalan tengah yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi pemerintah Meksiko, penghapusan El Mencho merupakan kemenangan politik yang sangat besar. Dalam arti tertentu, ini juga menandai pemutusan simbolis dengan strategi pemerintah sebelumnya yang dikenal dengan slogan "Pelukan, bukan peluru" yang dipromosikan oleh mantan Presiden Andrés Manuel López Obrador. Kebijakan ini berupaya membatasi konfrontasi langsung dengan kartel dan lebih fokus pada program sosial serta mengatasi akar penyebab kejahatan. Runtuhnya strategi itu secara simbolis terjadi pada Oktober 2019 ketika pasukan Meksiko menangkap Ovidio Guzman, putra El Chapo. Dalam hitungan jam, 375 pembunuh bayaran dalam 78 kendaraan membanjiri jalanan Culiacan, menuntut pembebasannya segera di bawah ancaman pembantaian. Pemerintah menyerah. Kartel-kartel itu mendapat sinyal kekerasan berhasil. Pada tahun yang sama, Meksiko mencatat angka pembunuhan tertinggi dalam sejarah, lebih dari 34.000. Hingga hari ini, masih belum jelas mengapa pemerintah mengadopsi pendekatan yang begitu lunak. Beberapa pengamat menjelaskan hal itu sebagai upaya untuk meredakan dan mengurangi kekerasan. Yang lain berpendapat bahwa negara pada dasarnya telah menerima kesepakatan informasi dengan kartel-kartel tersebut. Apapun alasannya, Presiden saat ini, Claudia Sheinbaum, diam-diam telah meninggalkan filosofi tersebut sejak minggu-minggu pertamanya menjabat. Penangkapan salah satu gembong narkoba paling dicari di dunia juga dapat membantu memulihkan kredibilitas militer dan dinas keamanan Meksiko yang reputasinya telah rusak parah dalam beberapa tahun terakhir, terutama oleh insiden seperti pembantaian Tlatlaya tahun 2014, di mana tentara membunuh 22 warga sipil. Jika perubahan strategi ini sungguh mengarah pada peningkatan keamanan, hal itu dapat memperoleh dukungan publik yang luas. Di kota-kota besar, frustasi kelas menengah atas meningkatnya kejahatan tetap intens. Sementara itu, komunitas bisnis semakin vokal dalam menuntut stabilitas dan prediktabilitas. Tanpa itu, investasi tidak dapat tumbuh. Pada saat yang sama, risiko pembalasan kartel tetap sangat nyata. Organisasi-organisasi ini telah berulang kali menanggapi tindakan negara dengan tindakan kekerasan yang spektakuler. Serangan asimetris yang ditujukan kepada negara yang dirancang untuk merusak ketertiban umum, stabilitas politik, dan aktivitas ekonomi tetap menjadi ancaman yang konstan. Target potensial dapat mencakup instalasi militer, gedung pemerintah, lembaga negara utama, perusahaan internasional, destinasi wisata, atau infrastruktur energi. Pertemuan publik dalam jumlah besar juga berisiko. Momen yang sangat sensitif akan segera tiba. Piala Dunia FIFA 2026. Guadalajara, jantung wilayah CJNG, akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan babak penyisihan grup dan turnamen akan dimulai pada 11 Juni. Setelah kematian El Mencho, lebih dari 200 penerbangan ke Jalisco dibatalkan atau dialihkan dan FIFA segera mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan Meksiko untuk meninjau protokol operasional. Jika insiden serius terjadi selama turnamen, harga yang harus dibayar Meksiko bukan hanya politik, tetapi yang terpenting adalah reputasi dan ekonomi. Bagi organisasi seperti CJNG, taktik Pablo Escobar yang menggunakan pemboman dan pembunuhan untuk memaksa negara Kolombia memberikan konsesi dapat menjadi contoh yang berani. Kartel tersebut memiliki akses ke drone kamikaze, pembunuhan presisi, dan jaringan politisi berpengaruh. Banyak di antaranya baru-baru ini digulingkan dari kekuasaan. Orang-orang yang memiliki dendam yang harus dibalaskan. Ini menimbulkan tantangan besar bagi dinas intelijen dan keamanan.
Di sisi lain, tersingkirnya El Mencho membuka peluang. Meksiko kini menjadi mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Pada tahun 2024, perdagangan bilateral mencapai hampir 930 miliar dolar, melampaui Kanada dan Tiongkok. Pada Juli 2026, tinjauan kritis terhadap USMCA, Perjanjian Perdagangan Amerika Utara antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dijadwalkan akan berlangsung. Bagi perekonomian Meksiko, akses ke pasar konsumen Amerika Serikat yang luas tetap penting. Ini adalah mesin penggerak pertumbuhan manufaktur, transfer teknologi, dan masuknya investasi nearshoring, relokasi produksi lebih dekat ke pasar akhir. Jadi, di balik semua ini, sebuah permainan yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Di bawah strategi keamanan nasional baru pemerintahan Trump yang diterbitkan pada Desember 2025, belahan bumi barat untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade diperlakukan oleh Washington sebagai prioritas utama, bahkan di atas persaingan dengan Tiongkok. Ini bukan sekadar deklarasi di atas kertas. Hal ini terlihat dalam tindakan nyata. Penangkapan diktator Venezuela Nicolas Maduro oleh Delta Force pada 3 Januari 2026, upaya untuk merebut kendali Greenland, dan sikap keras terhadap Panama, Kolombia, Kuba, bahkan Kanada. Trump sendiri menyebutnya Doktrin Monroe, sebuah penghormatan kepada Doktrin Monroe tahun 1823, tetapi tanpa batasan-batasan lamanya. Strategi ini bertumpu pada premis bahwa ancaman negara dan non-negara semakin saling terkait. Persaingan kekuatan besar dengan Tiongkok dan Rusia untuk mendapatkan pengaruh di Amerika Latin menyatu dengan masalah kartel, migrasi, dan organisasi paramiliter. Washington sekarang memperlakukan keduanya sebagai dua sisi dari tantangan yang sama. Dalam logika ini, Meksiko menempati posisi yang unik dan posisi yang sangat tidak nyaman. Negara ini merupakan simpul tunggal terbesar dari koneksi ekonomi, migrasi, dan kriminal antara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Sebuah negara yang dibutuhkan Washington sebagai mitra dan negara yang pada saat yang sama memiliki alasan untuk merasa takut. Melalui koridor inilah, Meksiko mengekspor berbagai masalah ke Amerika Serikat. Opioid sintetis, fentanyl membunuh lebih dari 70.000 warga Amerika setiap tahun, migran ilegal, barang-barang Tiongkok yang menghindari tarif, dan terkadang bahkan operasi intelijen asing yang dilakukan di bawah kedok kartel. Beberapa analis Amerika telah lama memperingatkan bahwa kepentingan kedua negara akan semakin berbenturan. Samuel Huntington menulis tentang tantangan demografis yang ditimbulkan oleh Meksiko. George Friedman memperkirakan bahwa ketegangan perbatasan akan menjadi salah satu masalah geopolitik yang menentukan abad ke-21 bagi Amerika Serikat. Saat ini, ramalan tersebut terbukti benar. Dari perspektif ini, tingkat ketidakstabilan tertentu di Meksiko mungkin dapat ditoleransi oleh Washington, tetapi kekacauan total di negara yang sangat terkait dengan ekonomi dan masyarakat Amerika sama sekali tidak dapat diterima. Hampir 40 juta warga Amerika memiliki akar Meksiko. Meksiko sendiri memiliki lebih dari 130 juta penduduk. Perbatasan membentang lebih dari 3.000 kilometer. Tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menahan konsekuensi dari keruntuhan negara dalam skala sebesar itu. Itulah mengapa Washington tidak mampu membiarkan Meksiko menjadi negara gagal. Skenario seperti itu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kekosongan kekuasaan, kekerasan yang meluas melintasi perbatasan, dan gangguan ekonomi dan sosial yang akan dengan cepat mencapai wilayah Amerika Serikat. Dalam konteks inilah kita harus memahami pengklasifikasian ulang resmi fentanyl sebagai senjata pemusnah massal dan kartel Meksiko sebagai organisasi teroris asing. Di bawah tekanan diplomatik yang meningkat dari Amerika Serikat, ancaman tarif, dan di balik layar,
saran yang semakin terang-terangan tentang tindakan militer sepihak, pemerintah Presiden Sheinbaum mengubah haluan. Dalam praktiknya, ini berarti kerjasama yang lebih erat dengan Washington dalam hal intelijen, penegakan hukum, dan operasi melawan kartel. Secara simbolis, kepala pemimpin CJNG yang disajikan di atas piring jauh lebih berharga daripada menyerahkan gembong narkoba kelas 2 melalui ekstradisi yang secara hukum diragukan. Operasi ini mengirimkan sinyal yang jelas kepada lembaga keamanan Washington. Meksiko siap melakukan apapun untuk membangun kembali kredibilitasnya sebagai mitra yang dapat diandalkan. Terlebih lagi, sebagai keberhasilan operasional yang sebanding dengan pembunuhan Osama bin Laden atau Jenderal Iran Qasem Soleimani, setidaknya dalam hal propaganda, netralisasi gembong narkoba paling dicari di Meksiko ini merupakan suntikan adrenalin politik bagi Donald Trump dan Marco Rubio. Sebagai arsitek doktrin Don Rowe, keduanya kini dapat menunjuk Guadalajara sebagai bukti bahwa strategi baru tersebut berhasil. El Mencho telah menjadi trofi mereka. Namun, euforia kemenangan di kedua sisi perbatasan mungkin terbukti terlalu dini. Organisasi kriminal Meksiko telah berulang kali menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Setelah jatuhnya kartel-kartel besar, penerus hampir selalu muncul, terutama di daerah terpencil di mana negara hanya ada di atas kertas. Kemudian ada variabel lain, Kuba. Jika struktur kekuasaan di Havana runtuh dan sejak penangkapan Maduro dan hilangnya minyak Venezuela, ekonomi Kuba berada di ambang kehancuran, beberapa mantan pejabat keamanan negara dapat mencari penghidupan baru di dalam kartel Meksiko. Perwira intelijen, veteran operasi khusus di Angola, Venezuela, dan Nicaragua, mereka adalah orang-orang yang keahliannya sangat berharga di dunia kriminal. Dan di luar insentif finansial yang jelas, ada motif lain. Kesempatan untuk beroperasi melawan musuh bersama, Amerika Serikat. Dalam skenario terburuk, kerjasama informal semacam itu dapat memunculkan ancaman jenis baru, sesuatu yang menyerupai FARC Kolombia, di mana garis antara kejahatan terorganisir dan perjuangan revolusioner anti-imperialis tidak lagi ada. Kombinasi sumber daya keuangan dan persenjataan yang sangat besar dari kartel Meksiko dengan keahlian Kuba dalam operasi rahasia, keahlian intelijen, dan jaringan internasional, itu adalah perpaduan yang belum pernah dilihat dunia dalam skala sebesar ini. Bagi faksi-faksi paling radikal dalam politik Meksiko, ini juga akan menjadi kesempatan untuk menyelesaikan perseteruan. Beberapa pihak sudah semakin terang-terangan menjauhkan diri dari kebijakan pragmatis Presiden Sheinbaum dan kerjasamanya dengan Washington. Dan bagi negara-negara yang ingin melemahkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, Tiongkok, Rusia, Iran, situasi seperti itu akan menjadi hadiah yang terlalu menggiurkan untuk ditolak. Mendestabilisasi Meksiko berarti mendestabilisasi sayap selatan Amerika Serikat. Hasilnya, Meksiko bisa saja terjebak dalam konflik yang menyerupai perang gerilya yang diselubungi bahasa perlawanan rakyat, sementara pada saat yang sama berperan sebagai proksi dalam permainan geopolitik besar. Itulah mengapa netralisasi El Mencho, betapapun spektakulernya, hanyalah langkah pembuka di papan catur yang sangat rumit. Permainan baru saja dimulai.